Bayangkan sebuah tempat ibadah yang bukan hanya dipenuhi doa, tetapi juga rumus matematika, diskusi filsafat, dan ilmu kedokteran. Tempat itu bukan universitas modern. Ia adalah masjid. Dan dari sanalah dunia pernah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Jika kamu mencintai kisah sejarah Islam yang jarang dibahas, namun sangat bermakna, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu bahwa masjid bukan hanya tempat sujud, tetapi juga tempat peradaban dibangun. Masjid dulu bukan bangunan sunyi, tapi pusat kehidupan. Di masa awal Islam, masjid adalah jantung kota. Ia bukan hanya tempat salat 5 waktu, tetapi ruang publik, di mana semua urusan umat dibicarakan. Di sanalah orang-orang berkumpul setelah menunaikan ibadah. Mereka tidak langsung pulang, melainkan melanjutkan dengan diskusi, berbagi kabar, dan tentu saja belajar. Sejak awal, Nabi Muhammad sendiri telah menjadikan masjid sebagai pusat dari segala kegiatan. Masjid bukan hanya untuk ibadah ritual, tapi juga pusat pendidikan, tempat musyawarah untuk urusan negara, bahkan sebagai balai latihan militer sederhana. Masjid menjadi tempat pembentukan akhlak, di mana nilai-nilai keadilan, kepedulian sosial, dan persaudaraan diajarkan secara langsung. Dari awal, Islam sudah memberikan pesan yang sangat jelas. Iman dan ilmu tidak boleh dipisahkan. Ruang ibadah adalah ruang belajar. Keduanya berjalan seiring, saling menguatkan. Inilah fondasi yang membuat masjid memiliki peran yang begitu luar biasa dalam sejarah. Tanpa papan tulis, tanpa gelar formal, tapi ilmunya mengguncang dunia. Di masjid-masjid besar di seluruh penjuru dunia Islam, lahirlah sebuah tradisi yang sangat indah, halakoh-halakoh ilmu. Halakoh secara harfiah berarti lingkaran. Bayangkan pemandangan ini. Seorang guru yang alim duduk di bawah pilar masjid, dan para murid, tua dan muda, duduk melingkar di sekelilingnya, menyimak dengan penuh perhatian. Tidak ada bangku, tidak ada seragam, yang ada hanyalah semangat untuk mencari ilmu. Di dalam lingkaran-lingkaran kecil inilah ilmu-ilmu besar diajarkan. Tentu, dimulai dari ilmu-ilmu agama seperti tafsir Al-Quran dan studi hadis. Namun, halakoh tidak berhenti di situ. Di sudut lain masjid, ada halakoh yang membahas aljabar dan geometri. Di sisi lain, ada guru yang mengajarkan astronomi untuk menentukan arah kiblat dan waktu syalat. Bahkan, ilmu kedokteran dan filsafat pun diajarkan di teras-teras masjid. Masjid menjadi tempat di mana akal tidak dibungkam. Justru sebaliknya, akal dibangunkan, diasah, dan didorong untuk bertanya dan berpikir. Ini membuktikan bahwa dalam peradaban Islam tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia. Semuanya adalah ilmu Allah yang harus digali. Beberapa universitas tertua di dunia lahir dari masjid. Fakta ini seringkali terlupakan dalam narasi sejarah modern. Mari kita lihat beberapa contohnya. Masjid Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, didirikan pada tahun 859 Masehi. Awalnya sebagai masjid dan pusat halakoh. Ia kemudian berkembang menjadi universitas pemberi gelar pertama di dunia, jauh sebelum Oxford atau Bologna. Lalu ada Masjid Al-Azhar di Kairo, Mesir. Sejak didirikan pada abad ke-10, Al-Azhar telah menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, menarik para pelajar dari seluruh dunia. Jangan lupakan juga Masjid Agung Umayyah di Damaskus, yang perpustakaannya menjadi salah satu yang terbesar di zamannya dan menjadi pusat intelektual yang vital. Apa yang membuat masjid-masjid ini begitu istimewa? Mereka adalah kampus terbuka bagi dunia. Siapapun boleh datang dan belajar. Tidak peduli latar belakang sosialnya, kaya atau miskin. Bahkan, banyak pelajar non-muslim dari Eropa datang untuk menimba ilmu. Prinsipnya sederhana. Ilmu tidak ditanya apa agamamu atau dari mana asalmu.
yang penting adalah manfaatnya bagi kemanusiaan. Masjid-masjid ini adalah bukti nyata kosmopolitanisme Islam dalam dunia pendidikan. Masjid pernah menjadi tempat perdebatan paling bebas di dunia. Mungkin ini terdengar mengejutkan, tapi ini adalah fakta sejarah. Di bawah pilar-pilar masjid yang megah, para ulama dan ilmuwan berkumpul tidak hanya untuk belajar, tapi juga untuk berdebat dengan penuh adab dan semangat intelektual. Mereka membahas teologi, filsafat, hukum, bahkan sains. Berbeda pendapat tidak dianggap sebagai dosa atau bentuk pembangkangan, melainkan sebuah jalan untuk mendekati kebenaran. Tentu, perdebatan ini diatur oleh etika yang kuat, yaitu adab al-ikhtilaf, adab dalam perbedaan pendapat. Mereka bisa saling mengkritik argumen dengan tajam, namun tetap saling menghormati sebagai sesama pencari ilmu. Masjid melatih umatnya untuk berpikir kritis, untuk tidak menelan informasi mentah-mentah. Masjid mengajarkan bagaimana cara menghormati perbedaan tanpa harus kehilangan keyakinan. Dan yang terpenting, bagaimana mencari hikmah di balik setiap pandangan. Dari ruang-ruang diskusi inilah lahir pemikiran-pemikiran besar yang membentuk peradaban. Tanpa ada rasa benci, tanpa paksaan, dan tanpa fitnah. Sebuah iklim intelektual yang sehat dan produktif. Lalu, apa yang dipelajari di dalam masjid itu akhirnya mengubah dunia. Ilmu pengetahuan yang tumbuh subur di dalam halaqah-halaqah masjid tidak tinggal diam di tempat. Ia menyebar luas, menciptakan sebuah ekosistem keilmuan yang luar biasa. Dari masjid, ilmu disalin ke dalam buku-buku yang kemudian memenuhi perpustakon-perpustakon raksasa seperti Baitul Hikmah di Baghdad. Dari masjid pula lahir sistem pendidikan formal yang kita kenal sebagai madrasah, yang kemudian menginspirasi model universitas di Barat. Para mahasiswa dari Eropa yang saat itu sedang berada dalam abad kegelapan, berbondong-bondong datang belajar ke pusat-pusat peradaban Islam seperti di Andalusia, Spanyol. Mereka membawa pulang buku-buku karya ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina dalam kedokteran, Al-Khawarizmi dalam matematika, dan Ibnu Rushd dalam filsafat. Buku-buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi buku teks standar di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Dalam analogi yang indah, masjid adalah mata air ilmu pengetahuan dan peradaban dunia adalah sungai yang dialiri olehnya. Namun, apa yang terjadi ketika masjid perlahan berhenti menjadi pusat ilmu? Ini adalah pertanyaan reflektif yang harus kita renungkan bersama. Seiring berjalannya waktu, peran masjid mulai menyempit. Ketika masjid hanya dianggap sebagai tempat untuk ritual ibadah semata, dan ilmu pengetahuan dianggap sebagai urusan lain yang terpisah, yang harus dipelajari di sekolah atau kampus, sesuatu yang besar telah hilang. Umat mulai mengalami kemunduran. Peradaban yang tadinya cemerlang perlahan meredup. Padahal, kekuatan terbesar peradaban Islam di masa lalu adalah kemampuannya menyatukan dua hal, spiritualitas dan intelektualitas. Masjid adalah simbol penyatuan itu. Ia adalah tempat di mana dua-dua naik ke langit. Dan pada saat yang sama, ilmu pengetahuan turun ke bumi untuk dimanfaatkan oleh manusia. Ketika kedua sayap ini dipisahkan, umat Islam kehilangan keseimbangannya. Kita menjadi kuat dalam ritual, tapi mungkin lemah dalam inovasi. Kita menjadi terampil dalam beribadah, tapi tertinggal dalam peradaban. Masjid bukan hanya sebuah bangunan suci, ia adalah sekolah peradaban. Sejarah telah membuktikan bahwa dari dinding-dindingnya, dari halaqah-halaqahnya, bisa lahir para ilmuwan yang mengubah dunia. Jika dulu masjid bisa melahirkan seorang Al-Khawarizmi atau Ibnu Sina, maka hari ini ia masih memiliki potensi yang sama jika kita semua mau menghidupkannya kembali. Menjadikan masjid bukan hanya tempat sujud, tapi juga tempat bertanya, berdiskusi, dan belajar. Bagikan kisah ini, agar kita tidak hanya bangga pada sejarah, tetapi mau belajar darinya untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Terima kasih.
sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.